Aku mau nanya sama jamaah. Malaikat apa yang bertugas mencabut nyawa? Ayo ada hadiahnya nih ya. Udah kayak Dreambox ya. Malaikat Israel ya. Nah Ustadz Air aku mau nanya nih. Malaikat Israel bener gak aku pernah baca ya. Katanya itu sebelum mencabut nyawa manusia itu Allah sebenarnya sudah memerintahkan dari 40 hari sebelum nyawa manusia itu dicabut. Nah itu aku nggak tahu itu benar apa enggak, aku mohon penjelasannya. Dan satu lagi, benar nggak bisa dipelajari nih, mungkin Ustadz Air bisa menjelaskan. Ketika pertama kali Allah memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut, sampai setelah mencabut nyawa manusia prosesnya seperti apa sih Ustadz Air? Oh, kayaknya berat banget pertanyaannya. Izin Ustaz Maulana, izin Ustaz Syam, izin Bang Soni. Silakan Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Tadi kita banyak mendapat ilmu dari Ustaz Maulana, guru kita. Di akhir daripada surah Luqman Allah mengatakan, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Satu jiwa tidak tahu apa yang terjadi besok. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Dan satu jiwa dia tidak tahu ya di mana dia akan diwafatkan. Nah kalau pertanyaannya adalah benar enggak 40 hari, 30 hari, ada sebuah 10 hari, 7 hari, 2 hari, 3 hari. Saya ingin katakan secara umum manusia enggak ada yang tahu itu. Tadi kata guru kita Ustaz Maulana begitu. Hanya memang ada beberapa orang yang dipilih Allah untuk boleh dan dikasih tahu. Contoh dalam kitab Majmu' atau Mawsu'atut Tafsir Al-Mawdu'i disebutkan tentang kedatangan Israel atau Malakul Maut kepada Nabi Adam alaihi salam. Waktu itu Israel ingin mencabut nyawanya. Kata Adam, loh bukankah nyawaku 1000 tahun? Enggak, usiamu atau bukankah usiaku katanya 1000 tahun? Enggak, usiamu sudah kau bagi sebahagian kepada anakmu Daud alaihi salam. Itu yang pertama. Kemudian membantah Nabi Adam sampai Allah meyakinkan dia dengan bukti catatan itu dan ternyata di situ Nabi Adam mengakui. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam sepulang beliau dari pemakaman Baqi menuju rumahnya, ya, saat itu ngobrol dengan Abul Muwaihibah. Katanya Allah Tuhanku memilihkan bagi seorang hambanya, maksudnya dirinya Rasulullah, bahwa apakah dia al-baqa, hidup lebih lama di dunia ini atau berpulang kepadanya. Hanya ini para nabi gitu kan. Ya kita manusia biasa, kata Syekh Dr. Mahmud Al-Misri, kata beliau nggak ada yang tahu di antara kita. Hatta 40 tahun, 40 hari ya, 40 tahun kelamaan. 40 tahun lama. Maka nggak ada yang tahu. Bahkan tadi Ustadz Maulana mengatakan tepat sekali tadi itu. Ya, kita ini bahkan yang sehat walafiat nggak tahu. Imam Syafi'i dalam syairnya mengatakan, kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa harus sakit. Wa kam min saqimin asha hina min ad-dahri. Sebaliknya yang sudah diinfus, pasang selang, EKG di sana sini. Wah, ya kan? Allah. Ternyata masih hidup ya lebih lama lagi. Ada tetangga kami di Rawamangun. Iya Ustaz. Suaminya itu koma bertahun-tahun. Yang titik duluan istrinya. Ya Allah yang titik dulu istrinya. Betulan. Ya Allah. Itu dia kan, itu faktornya Nggak ada tadi. yang tahu, ya. Karenanya pada saat diperintahkan mencabut nyawa hanya Allah yang tahu. Dan bagaimana prosesnya? Ini ada dua cara. Yang ingkar kepada Allah, kalau bahasa Betawinya dibetot gitu. Apa dibetot tuh? Dihentakkan menariknya gitu. Wan nazi'ati gharqa, dihantam dengan keras, dicabut dengan, dihentakkan dengan sakit. Tapi begitu orang-orang yang beriman, wan nasyitati nasta, dicabut dengan perlahan. Kata Rasulullah sampai perumpamannya seperti air yang keluar dari ujung atau mulut teko itu ke dalam cangkir. Seperti itu mudahnya keluar gitu. Insya Allah. Nah makanya dari sini kita tahu. Kam min fata amsa wa asbaha dhahika. Berapa banyak pemuda yang sore hari dan pagi harinya tertawa. Wa akfanuhu fil ghaibi yusjanu wa huwa la yadri. Padahal sedang dipintal kain kafannya dan dia tidak tahu. Inilah pelajaran buat kita. Nggak usah menunggu, apa ya ciri 40 harinya ya. Kalau kayak gitu enak dia udah siap-siap. Udah bayar utang. Ya kan? Kemarin tuh dia darmaji, apa itu darmaji? Ngadahar 5, ngaku nahiji. Artinya? Artinya makan tahu 5 di warteg, ngakunya 1. Ini darmaji kan. Dia bayarin dulu itu semua. Enggak begitu. Ya. Itu siapa? Nggak tahu orang-orang di sana. Ya ampun. Seperti itu. Nah makanya dari itu, karena ini adalah rahasia, ilmunya di sisi Allah, kita harus siap siaga setiap waktu.
Wallahu Masya a'lam Allah. bishawab. Kalau bicara masalah kematian ya ngeri-ngeri serem tapi penting gitu ya. Penting. Dan alangkah ruginya kalau udah belajar kayak gini orang masih tenang-tenang aja gitu ya. ngeri. Masih bodo amat gitu ya. Ngeri. Padahal kematian itu pasti. Ya Allah terima kasih Ustadz AR Sama-sama. untuk penjelasannya. Apalagi kalau kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah ya jamaah yang ada di rumah. Amin. Amin ya Allah itu kan impian setiap orang ya. Tapi